Ada pemandangan mengejutkan di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klubnya Elkan Bagot, Ipswich Town hingga pekan ke-10 masih memuncaki klasemen Championship. Padahal nih, klubnya Elkan Bagot tersebut termasuk anak kemarin sore di Championship. Bagaimana bisa sih klub yang lama tak terdengar di kasta tertinggi Liga Inggris itu bisa naik performanya musim ini? Mendengar tim bernama Ipswich Town mungkin masih asing di telinga anak zaman sekarang. Pasalnya, sudah lama tim ini tak nongol lagi di Liga Inggris. Terakhir kali mereka mencicipi Liga Inggris yakni di tahun 2002. Lalu prestasi klub ini apa saja? Klub yang bermarkas di Portman Road ini ternyata pernah meraih beberapa prestasi di masa silam. Juara Liga Inggris pun mereka pernah raih, yakni di tahun 1962. Juara Piala FA juga pernah diraih mereka tahun 1978. Bahkan, gelar di level Eropa pun ternyata pernah diraih, yakni ketika menjadi juara Piala UEFA tahun 1981. Di masa kejayaannya, Ipswich Town pernah diperkuat oleh pemain-pemain seperti Bobby Robson, Titus Bramble, Kieron Dyer, sampai Darren Bent. Lalu bagaimana kondisi Ipswich sekarang? Apa yang membuat mereka tiba-tiba menghentak di EFL Championship? Menariknya, klub berjuluk The Tractor Boys ini ternyata baru promosi ke Championship musim ini. Musim lalu, Ipswich Town hanya berkutat di League One atau Liga Kasta ketiga Inggris. Sebab klub dari Suffolk, Inggris ini sudah terdegradasi sejak tahun 2019 silam. Saat terdegradasi, itu adalah hari paling kelam yang pernah dialami The Tractors Boys, sekaligus menjadi aib tersendiri. Mengapa? Sebab di tahun itu adalah untuk pertama kalinya Ipswich tergusur ke League One setelah 62 tahun tidak terdegradasi ke sana. Terpaksa, usai terdegradasi ke League One, Ipswich harus memulai berjuang dari nol lagi. 2 musim lamanya The Tractors Boys bersama pelatih Paul Lambert tak bisa naik kasta ke Championship. Lalu pada akhir tahun 2021, datanglah seorang pelatih baru berpaspor Irlandia Utara. Orang itu adalah Kieran McKenna. Hebatnya, pelatih yang ditunjuk ini adalah bekas asisten Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer saat di Manchester United. Lambat laun, McKenna pun bisa membenahi tim ini setingkat lebih maju. Pengalaman McKenna menimba ilmu dari para pelatih top jadi modal bagi dirinya. Di MU, McKenna juga sempat memegang skuad junior U18. Memang, karir pelatih muda yang satu ini lebih banyak dihabiskan untuk melatih tim junior. Selain melatih tim U18 Manchester United, McKenna juga pernah melatih tim junior Nottingham Forest, Leicester City, maupun Tottenham Hotspur. Memang benar bahwa Kieran McKenna masih nihil trofi, tapi kalau soal potensi dan gaya permainan, bisalah diadu. Memegang Ipswich Town di tengah inkonsistensi musim 2020-2021, buktinya ia bisa survive dan terhindar dari ancaman degradasi. Bagaimanapun, McKenna punya jasa besar bagi kebangkitan Ipswich di League One. Bahkan tak butuh waktu lama baginya untuk membawa Ipswich naik kasta ke Championship. Terhitung hanya 1,5 musim saja ia melakukannya. Tidak hanya itu, Ipswich juga promosi dengan cara meyakinkan. Mereka hanya kalah 4 kali di League One musim 2022-2023, menjadikannya klub dengan jumlah kekalahan tersedikit di League One musim itu. Ipswich di musim itu juga menjadi tim yang paling banyak membobol gawang lawan di League One, yakni 101 gol. Ipswich Town juga menjadi tim tersedikit kebobolan di League One musim itu dengan hanya 35 gol. Jauh lebih sedikit dari sang juara, Plymouth Argyle, 47 gol. Sistem yang dimainkan McKenna sejak membesut Ipswich selalu berkesinambungan, yakni 4-2-3-1. Ya, kurang lebih sama seperti mantan majikannya dulu, Mourinho maupun Ole. Menurut Total Football Analysis, cara bermain McKenna ini menarik. Segi penguasaan bola dan kreativitas individu menjadi yang sangat ditonjolkan. Namun, meski doyan penguasaan bola, cara bermain McKenna juga bisa direct dengan sirkulasi bola cepat. Intensitas pressingnya juga tinggi musim lalu di League One. Begitu pula apa yang terjadi musim ini di Championship. Tak terduga juga tim promosi seperti mereka bisa menjadi pemuncak klasemen sementara hingga pekan ke-10.
Mereka sementara hanya kalah sekali lawan Leeds dan seri sekali lawan Huddersfield. Mereka juga masih yang terbanyak di Championship kalau urusan mencetak gol, yakni 21 gol. Taktik 4-2-3-1 masih diandalkan McKenna musim ini. Ia sukses mempertahankan kerangka tim terbaiknya musim lalu. Menurut The Analyst, pemain seperti Marcus Harness, George Hurst, Nathan Broadhead, Wesley Burns maupun Connor Chaplin masih menjadi juru gedor produktif lini serang Ipswich. McKenna musim ini juga menambahkan beberapa pemain muda pinjaman dari tim-tim besar Liga Inggris, seperti pemain pinjaman dari MU Brandon Williams, Omari Hutchinson dari Chelsea, maupun Danny Scarlett dari Spurs. Para pemain muda tersebut terbukti menambah variasi permainan Ipswich jadi makin kaya. Nama Hutchinson misalnya, sumbangan gol dari pemain pinjaman The Blues ini sukses mengandaskan Wolves di Carabao Cup. Brandon Williams pun juga sama, meski sebagai bek sayap, ia juga sudah ciptakan gol. Jangan lupakan juga pemain kebangsaan Indonesia Elkan Bagot yang juga jadi andalan di Ipswich. Memang, Bagot musim lalu cuma dipinjamkan ke klub seperti Cheltenham Town maupun Gillingham. Namun musim ini McKenna mempertahankannya sebagai salah satu stok bek tengah Ipswich. Meski McKenna lebih sering memilih duet Luke Wolfenden dengan George Edmundson, tapi Bagot tetap diperhatikan sebagai alternatif rotasi. Terlihat buktinya ketika Bagot bermain 90 menit menjadi bek tengah Ipswich kala mengandaskan Wolves di Carabao Cup. Penampilannya bahkan sempat dipuji banyak kalangan, termasuk dari para senior bek Ipswich Town. Masa depan Bagot tampaknya akan cerah di Ipswich bersama McKenna. Syukur-syukur ia bisa terus dipercaya menjadi bagian dari tim ini. Apalagi nih, kalau musim ini benar-benar Ipswich bisa promosi ke Liga Inggris. Bisa sangat bangga rakyat Indonesia ada salah satu pemainnya bermain di Liga Inggris. Mungkin masih terlalu jauh perjalanan The Tractors Boys meniti jalur promosi ke Liga Inggris, tapi setidaknya sebagai tim promosi bisa memuncaki klasemen sementara Championship saja sudah jadi modal besar bagi perjalanan panjang mereka musim ini. Mengingat pesaing-pesaing mereka untuk promosi pasti banyak. Ada Leicester City di bawah asuhan mantan asisten Pep Guardiola, Enzo Maresca. Jangan juga dilupakan tim-tim seperti Leeds United, Norwich, West Bromwich maupun Southampton. Ada juga pelajaran berharga untuk McKenna dari Michael Carrick musim lalu ketika memegang Middlesbrough. Meski penampilan Middlesbrough gacor selama semusim penuh di Championship, tapi nyatanya mereka gagal promosi ke Liga Inggris. Well, McKenna harus berkaca pada peristiwa tersebut. Menjadi menarik membahas step by step klub ini naik kasta. Akan tambah menarik jika tim ini mampu di 3 musim berturut naik kasta, dari League One, Championship, lalu Liga Inggris. Ya, semoga saja klub Elkan Bagot ini konsisten hingga akhir musim dan bisa mewujudkannya.